فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ada pertanyaan tentang masalah doa dengan menggunakan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Mana yang lebih rajih atau bagaimana? Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah, ini semua lapang permasalahannya. Sebagaimana biasa kita dengar istilah Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah pakai fi'il madhi. Bukan niatnya ikhbar, tapi niatnya adalah doa. Demikian pula ucapan misalkan Umar radhiyallahu anhu, ini doa. Walaupun mungkin juga maksudnya adalah ikhbar. Ini tidak masalah. Kita memastikan dia diberi ridho. Dan juga kita mendoakan agar diberi tambahan ridho. Ini biasa. Demikian pula misalkan ketika menyebutkan Ibnul Jauzi ghafarallahu lah. Bukan maksudnya memastikan dia diampuni, tapi mendoakan semoga dia diampuni. Atau misalkan kalimat sallallahu alaihi wasallam fi'il madhi, tetapi maksudnya adalah doa. Walaupun jelas asalnya Nabi itu mendapatkan sholawat dan mendapatkan salam. Tetapi telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang sudah mendapatkan mungkin saja untuk didoakan tambahan. Makanya Nabi banyak memerintahkan kita untuk bersolawat, yang mana dirojihkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Badi'ul Fawaid. Itu dari kita adalah doa, bukan sekedar pengkhabaran, tapi doa. Jadi tidak masalah. Makanya dikatakan oleh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahim Al-Armawi Al-Hindi, beliau mengatakan fi'il madhi ini mustarakun baina du'ai wal khobar. Fi'il madhi ini diperserikatkan, boleh dipakai untuk doa, boleh dipakai untuk khobar. Jadi biasa itu fi'il madhi untuk doa. Demikian pula wal mudhari bainal hal wal istiqbal. Fi'il mudhari biasa dipakai untuk keadaan sekarang dan masa hadapan. Selesai dari kitab Al-Fa'iq fi Usulil Fiqh. Ini menunjukkan bahwasanya doa dengan fi'il mudhari juga tidak masalah karena ini terkait dengan masa hadapan, masa depan. Makanya juga dijelaskan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karya Al-Allamah Ahmad Ar-Ramli Asy-Syafi'i ketika membahas masalah kalimat sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Karena terkadang penulis mengatakan wazadahu fadlan wa syarafan ladaihi, dan ini biasa para ulama nulis Makkah zadahallahu syarafan, Madinah zadahallahu nuran, atau gitu-gitu. Kata beliau, maksudnya di sini adalah ad-du'a. Kemudian beliau mengatakan wa ata bil af'al bi sighatil madhi raja'an li tahaqquqi husulil mas'ul. Beliau mendatangkan fi'il madhi dengan pola madhi, tujuannya adalah mengharapkan dipastikannya, dihasilkannya apa yang diminta. Jadi walaupun doa itu untuk masa depan, tetapi menggunakan fi'il madhi ada makna roja li tahaqquqi husulil mas'ul. Harapan agar dipastikannya, dihasilkannya apa yang diminta. Sebagaimana dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Yang pertama halaman 94. Kalau yang tadi ucapan Muhammad bin Abdurrahim Al-Armawi dalam Al-Fa'iq fi Usulil Fiqh yang pertama halaman 215. Al-Allamah Al-Qirafi rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan dari ucapan para ahli ilmu bayan bahwasanya asal doa memang dengan pola fi'il amr ma'ruf, Rabbi ighfirli, Allahumma arhamni, dan semacam itu. Biasa pola macam itu. Tapi kemudian digunakan juga fi'il mustaqbal, yaitu fi'il mudhari dengan pola mustaqbal untuk doa. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin misalkan, atau kalimat yarhamuhullah misalkan, yaghfirullahu lahu misalkan. Dan ini banyak di dalam hadis dan di dalam Quran wal hadis ada aja yang seperti itu. Dan kemudian juga niatnya adalah, adapun kalau fi'il mudhari'nya untuk menunjukkan perkaranya itu mutaqarrir, yaitu diinginkan untuk ditetapkan.
Tayyib, ini adalah level kedua. Level ketiga adalah kalimat ghafarallahu lana. Nah, ini dengan fi'il madhi, kenapa? Kata beliau ablagh minal mudhari. Kata para ahli ilmu bayan, fi'il madhi untuk doa itu ablagh minal mudhari, lebih kuat daripada menggunakan fi'il mudhari. Karena yang namanya fi'il madhi ini hukum asalnya adalah yaitu objek yang disebutkan dia masuk ke dalam wujud, lain dengan mudhari. Tayyib. Intinya apa? Yaitu kalau fi'il mudhari ini untuk tafaul, yaitu harapan. Jelas. Sementara untuk fi'il madhi, selain dia harapan, dia juga yaitu lebih kuat lagi yang diinginkan, yaitu lebih kuat dipastikannya apa yang diminta, yaitu harapannya adalah agar betul-betul Allah memberikan kepastian tentang ini. Jadi ini biasa yang seperti itu, mau menggunakan fi'il amr, itulah asalnya, boleh pakai fi'il mudhari, boleh juga pakai fi'il madhi kalau ingin lebih menekankan harapan. Ini Ana sebutkan secara ringkasnya dari kitab Nafaisul Usul fi Syarhil Mahsul, punya Al-Qirafi, yang kedua halaman 755. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.